Tapi kalau ingat pasti masih selalu nangis, Mi. Oke, ini komentar dari Kak Sri Yuliati, masih seputar suami yang berselingkuh atau meninggalkan kita demi perempuan lain. Gimana teman-teman? Masih pada menangis ketika mengingat-ingat semua kejadian-kejadiannya? Menangis ketika mengingat kebaikan-kebaikan dan keindahan-keindahan memori kita dan suami dulu? Masih selalu menangis mengingat teganya perbuatan suami sama kita, atau apalagi hal-hal yang masih membuat teman-teman menangis terkait suami yang berselingkuh atau meninggalkan kita? Boleh gak sih, Mi? Wajar gak sih, Mi? Sehat gak sih, Mi? Menangis karena aku hancur akibat perbuatan suami yang meninggalkan aku? Jawabannya, boleh. Boleh, wajar, bahkan harus, teman-teman. Ini manusia, wanita, yang dominan menggunakan perasaan dibanding otaknya. Kita bukan pohon kelapa, kita bukan pohon beringin, kita bukan bantal guling, kita bukan lemari 2 pintu, kita bukan kulkas 4 pintu, bukan. Kita ini cuman perempuan, wanita yang dominan menggunakan perasaan dan punya perasaan. Apakah karena suami berselingkuh? Apakah karena suami meninggalkan kita? Apakah karena suami mengkhianati kita, kita boleh menangis, kita boleh bersedih? Jawabannya boleh, bahkan harus. Tapi yang jadi pertanyaan ini, apakah aku boleh ikut hancur? Apakah boleh masa depanku ikut gak jelas dan ikut hancur karena kehancuran dan ujianku saat ini? Jawabannya enggak. Jadi yang masih pada mau nangis, yang masih pada bersedih karena ujian dan situasi ini, nangis dan bersedihlah. It's okay, gak apa-apa. Gak apa-apa teman-teman, kita menjalani hidup ini itu gak ada yang minta supaya kita itu jadi malaikat yang baik terus. Atau gak ada juga yang minta supaya kita ini jadi superhero yang kuat terus. No, sebaik-baiknya menjalankan kehidupan adalah menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu yang seperti apa? Manusia seutuhnya itu yang kalau sedih dia nangis, yang kalau kesel dia marah, yang kalau lapar dia makan, yang kalau lelah atau capek dia berhenti, yang kalau haus dia minum. Be human because we're just human. Jadilah manusia seutuhnya. Berikan perasaan ini, jiwa kita, hati kita, hal-hal yang layak dia terima. Salah satu yang jiwa ini layak terima adalah menangis, bersimpuh, merasa tidak sanggup, merasa lemah, merasa tidak berdaya ketika ujian yang begitu berat menghantamnya. Gak apa-apa, jangan siksa jiwa kita untuk terus-terusan disuruh kuat, untuk terus-terusan disuruh gak apa-apa, untuk terus-terusan disuruh fine-fine aja, untuk terus-terusan disuruh acting, pura-pura kuat, pura-pura nangis. Jangan gitu ke jiwa kita, jangan tega sama diri kita. Biarkan dia mengeluarkan apapun yang ingin dia keluarkan. Biarkan dia mengeluarkan apapun yang mau dia ekspresikan. Ajar, normal. Kita terluka, kita disakiti, kita dikhianati. Itu bukan luka yang ringan loh, itu bukan luka yang enteng. Itu bukan luka yang biasa-biasa aja. Dikhianati, suami berselingkuh. Suami ini adalah kita percaya satu-satunya orang yang menjadi tumpuan hidup kita. Seseorang yang hanya kepadanya kita bercerita dan berbagi apapun. Seolah di dalam hidup kita ini gak ada siapapun selain suami kita. Bayangkan, makhluk yang sebegini penting dan esensial dalam hidup kita, tiba-tiba dia mengkhianati kita, berselingkuh, membohongi kita. Bahkan mungkin tidak lagi mencintai kita. Bahkan mungkin lebih memilih perempuan lain dibanding kita. Coba bayangkan, usia sepenting ini dalam hidup kita melukai kita sebegitu dalamnya. Jangan tega sama diri kita yang tidak mengizinkan diri ini menangis dan hancur untuk beberapa saat. Wajar dia merasa kehilangan, wajar dia merasa hancur, wajar dia terluka. Wajar dia butuh waktu untuk menangis dan meratapi kehidupannya, wajar. Yang tidak wajar adalah membiarkan masa depannya ikut hancur. Yang tidak wajar adalah membiarkan dirinya ikut hancur berlama-lama, apalagi sampai melibatkan anak-anak yang harus ikut merasakan kehancuran ibunya. Teman-teman, jadi gak apa-apa, please jangan tahan tangisnya, jangan tahan sedihnya, but focus on your future. Tetap fokus ke diri teman-teman, tetap fokus ke masa depan teman-teman. Menangis, menetes air matanya, it's okay. Tapi tetap rencanakan hal-hal baik, hal-hal besar untuk masa depan kita, untuk diri kita. Bangkit, gak apa-apa. Nangis, langkahnya menyeret, kakinya kita seret-seret, kita gak sanggup lagi berdiri sementara waktu, gak apa-apa. Tapi tetap rencanakan hal-hal besar untuk masa depan kita. Jadikan ujian ini, jadikan masalah ini, jadikan kehancuran ini batu loncatan buat kita mengumpulkan kekuatan supaya kita bisa melompat lebih tinggi. Jangan dong, jangan mau rugi dong. Kita udah hancur-hancuran di titik yang ini, kita udah kehilangan segala-galanya, masa kita mau kehilangan masa depan kita juga? Hey, dia siapa? Suami kita siapa? Perempuan itu siapa yang mau bikin masa depan kita hancur? Lee Min Ho bukan, BTS bukan, Brad Pitt bukan.
Song Hye Kyo bukan. Siapa mereka sampai-sampai kita biarkan menghancurkan hidup kita selama-lamanya, menghancurkan masa depan kita. Ya, jangan mau rugi. Emang kenapa sih kalau kita hancur sekarang? Emang kenapa kalau saat ini hidup kita hancur? Emang kenapa kalau saat ini hidup kita penuh ujian? Yang penting masa depan kita nggak hancur. Hidup kita nggak berhenti di sini, teman-teman. Kita masih punya masa depan yang bisa kita rangkai, yang bisa kita rencanakan sebaik-baiknya. Bahkan kita harus kita bikin semua orang-orang itu sadar siapa sesungguhnya yang telah dia sakiti ini. Mereka harus tahu nggak semudah itu mau menghancurkan, meruntuhkan kita dan masa depan kita. Coba teman-teman sadari. Yang zolim tuh siapa sih? Yang hina tuh siapa sih, kita atau mereka? Mereka yang udah dengan secara terang-terangan menyakiti kita yang hanya seorang ibu. Mereka yang berbuat dosa, mereka yang zolim, mereka yang hina, walaupun mereka tidak menyadari dan malah tertawa-tawa di atas penderitaan kita. Seharusnya, coba sadarin, nanti di neraka, orang-orang yang disiksa, orang-orang yang nangis-nangis, mengemis-kemis belas kasihan Allah itu orang-orang yang zolim, orang-orang yang hina, orang-orang yang melakukan kehinaan-kehinaan sepanjang hidupnya. Di akhirat aja, orang-orang yang zolim, yang meringis-ringis, yang mengemis-ngemis belas kasihan, ya Allah. Kok di dunia kita terbalik? Mereka yang zolim, mereka yang hina, kita yang hancur. Jangan gitu dong. Hancurnya berkepanjangan dan selama-lamanya. No. Mereka yang harusnya hancur. Mereka yang harusnya kenapa-napa. Mereka yang seharusnya tidak baik-baik saja, bukan kita. Jangan terbalik, teman-teman. Harusnya kita bersyukur karena dalam hal ini, di kasus ini, pada ujian ini, bukan aku yang zolim. Bukan aku yang hina. Bukan aku yang berbuat kejahatan. Allah gak tidur, Tuhan gak tidur, semesta ini tidak berhenti berputar. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu apa yang mereka lakukan. Ya, teman-teman, please, husnuzon, semangat. Berpikiran baik sama Allah, semangat. Dan sayangi diri kita. Please, berikan apa yang layak dia terima. Yang dia terima adalah kebahagiaan. Setelah kehancuran dan ujian seberat ini, sedalam ini, satu-satunya hal yang pantas dia terima adalah kebahagiaan. Dan itu gak akan terjadi kalau teman-teman tidak memberikan dia kesempatan untuk merasakan itu. Kebahagiaan itu tidak akan datang kalau teman-teman terus-terusan berlama-lama berfokus pada kehancuran yang ini. Nangis gak apa-apa, hancur sekarang gak apa-apa. Tapi masa depan kita, tapi sekali lagi, masa depan kita tidak ditentukan sama kehancuran dan ujian yang ini. Hidup berjalan terus, teman-teman. Ujian yang ini berhasil kita lewati, ke depan masih akan banyak ujian-ujian lain. Hidup memang seperti itu. Kalau nggak mau diuji, jangan hidup. Hidup isinya memang adalah ujian dan ujian. Tetapi apakah ujian itu harus dan patut dan boleh menghancurkan seluruh cerita hidup kita? No. Dia mungkin bisa bikin kita sedih sesaat. Dia mungkin bisa bikin kita hancur dan menangis sesaat. Tapi tidak keseluruhan hidup kita. Tapi tidak dengan masa depan kita. Bahkan sebaik-baiknya ujian adalah ujian yang berhasil kita jadikan batu loncatan atau fasilitas untuk membuat kita jadi manusia yang jauh lebih baik, jauh lebih kuat. Ya, teman-teman, please. Mimi sesayang ini loh sama teman-teman. Sebesar ini keinginan Mimi gak mau teman-teman hancur hidupnya. Apalagi cuma gara-gara dua makhluk dodotan kayak gitu. Masa teman-teman gak mau sih punya harapan yang sama untuk diri sendiri? Orang lain aja pingin teman-teman bangkit dan bahagia. Teman-teman juga harus punya keinginan itu. Ya, kalau teman-teman masih sulit, bagaimana sih Mimi caranya aku bisa menguasai emosi ini, menguasai kesedihan ini, dan mau sharing langsung bareng Mimi, ngobrol langsung bareng Mimi, teman-teman bisa join sesi one on one, sharing langsung bareng Mimi. Caranya klik link di bio. Teman-teman harus semangat ya. Bersedih sekarang boleh, tapi fokusnya tetap masa depan kita. Semangat ya, teman-teman. I love you.